Halo semuanya pecinta manhwa, tanpa banyak bacot lagi Mimin akan melanjutkan cerita sang hunter tulang yang hidupnya dipenuhi oleh pertarungan tanpa henti dengan hidup yang terus dikhianati baik dari manusia dan monster bahkan ibunya sendiri. Ini adalah kisah sang MC yang dibuat semenderita mungkin dan kalian harus menahan emosi serta menguatkan mental untuk menontonnya. Pada cerita sebelumnya diakhiri dengan kedatangan hunter terkuat yang menyatukan daratan Cina untuk memburu Ji-Hon. Namun pada akhirnya sosok itu tetaplah tak berdaya di hadapan kekuatan keabadian milik Ji-Hon yang sangat hebat. Sosok itu diterbangkan dengan kepala yang berada di udara. Kembali beberapa waktu di mana hunter nomor 1 Cina masih hidup dan dia terus mengganas dengan dominasi dalam pertarungannya. Setiap ayunan dari senjatanya mampu memotong tulang Ji-Hon yang sangat keras melebihi baja maupun kristal itu sendiri, tapi seakan bukanlah apa-apa bagi sosok itu. Lun Huang telah mendengar adanya seseorang yang sangat kuat di negara ini, bahkan memicu kemunculan gerbang merah yang sangat ekstrim. Setelah tiba dan bertarung langsung, maka Lun Huang menganggap monster itu memang layak untuk melawannya, bahkan dia bisa terus memotongnya tanpa henti. Lun Huang adalah hunter tipe senjata di mana di sekitar tubuhnya tampak berbagai macam senjata aneh yang melayang untuk digunakannya dalam pertarungan. Daya hancur dari penggunaan senjata miliknya sangat kuat, dan dia dapat menebas gedung besar dalam waktu singkat diiringi kerusakan yang menakjubkan seperti sekarang ini. Di tengah kehancuran itu dia terus menyebut jika hal ini sangatlah menyenangkan dan dia harus memuaskan diri menggunakan seluruh senjatanya untuk mencicipi tubuh lawannya yang terus utuh kembali dengan anggapan jika Ji-Hon pastinya memiliki batas untuk pulih. Di saat yang sama Ji-Hon yang sebelumnya sudah hancur berkeping-keping kini utuh kembali dan dia juga mengatakan akan dirinya yang turut menikmati pertarungan ini. Di sana Ji-Hon telah tepat berada di titik buta lawannya dan Lun Huang masih saja santai dengan senjata miliknya seakan kedatangan musuhnya bukanlah sesuatu yang dianggapnya berbahaya. Yang benar saja pukulan Ji-Hon sangatlah dahsyat, bahkan tekanannya menghancurkan area sekitar hingga semuanya luluh lantah dalam sekejap mata. Namun serangan itu belum mampu melukai Lun Huang secara langsung karena dia berhasil mengatasinya dengan menangkap tangan Ji-Hon. Di sela itu Lun Huang mengungkapkan jika makhluk yang seharusnya dirinya lawan adalah monster, tapi kenapa dia malah menemukan manusia yang memiliki tubuh aneh bak monster itu sendiri. Meski Ji-Hon disuguhi pertanyaan, tapi dia enggan menjawab bahkan terus menyerang dengan pedang tulang miliknya, tapi semuanya tak dapat mengenai lawannya disebabkan Lun Huang memiliki kecepatan yang tinggi. Walau Lun Huang melihat Ji-Hon sebagai manusia yang terbaluti oleh tulang, tetapi dia memiliki mana seperti monster sehingga tak akan ada yang keberatan jika dia dianggap monster itu sendiri. Lun Huang yakin jika Ji-Hon adalah tipe yang takkan memiliki tempat di dunia manusia maupun monster karena dia adalah spesies yang seharusnya tidak ada dan harus lenyap. Ji-Hon yang fokus dalam pertarungan kini segera berbalik, tapi Lun Huang dengan cepat menghindarinya. Setiap serangan yang dilakukan oleh Ji-Hon pastinya memiliki tekanan yang hebat, menunjukkan jika daya serangnya lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Meski begitu Lun Huang hanya menganggapnya sebagai hiburan dan terlihat benar-benar menikmatinya. Dilihat dari manapun Lun Huang lebih unggul, bahkan sekarang dia berada di belakang Ji-Hon sambil menusuk belakang kepalanya hingga menembusnya sambil mengungkapkan sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan oleh monster. Di mana monster tidak bertarung dengan melindungi sesuatu dan dia dapat melihat jika Ji-Hon terus menghindari area pertarungan di sebuah tempat di belakangnya. Setelah mendengar anggapan itu Ji-Hon pun tertawa dan membenarkannya karena di sana terdapat ibu yang membuangnya lalu melarikan diri. Meski begitu dia masih sangat menyayanginya dan Lun Huang merasa terdapat cerita di balik semua itu. Baginya semua orang memiliki kisahnya masing-masing dan cara mereka untuk menjalani kehidupannya.
Hal itu pun berlaku bagi kehidupannya bersama adiknya, di mana mereka tidak ada yang sama. Sebagai seorang laki-laki, maka Lun Huang bermimpi untuk menjadi yang terkuat di dunia dengan dominasi mutlak. Dirinya bahkan tiap saat selalu siap untuk bertarung dengan musuh kuat, dan dia hanya perlu mengalahkan lawannya seperti yang selalu dilakukannya selama ini hingga mencapai puncak daratan Cina yang dikenal banyaknya hunter rank S. Di sela pembicaraannya, tiba-tiba saja Ji-Hon mulai melakukan serangan dengan mencoba mencengkramnya. Akan tetapi Lun Huang berhasil menghindar dan Ji-Hon hanya menghancurkan senjata miliknya sekaligus melindungi tubuhnya saat Lun Huang menyerang balik. Lalu terdengar suara kesakitan dan asal suara tersebut adalah senjata yang digunakan oleh Lun Huang. Kemudian Ji-Hon datang kembali menyerang sambil mengungkapkan jika dia bersenang-senang dalam pertarungan ini karena dia memiliki sesuatu yang menjadi hiburan atas kemarahannya yang ditinggalkan oleh ibunya. Di sela itu Lun Huang menggunakan senjatanya dan senjata itu meminta agar dia diselamatkan. Hanya saja Ji-Hon terganggu akan suara aneh itu dan segera menghancurkannya. Meski begitu senjata Lun Huang cukup banyak dan dia hanya perlu menggantinya kembali untuk bertarung. Ji-Hon yang baru saja menghancurkan senjata miliknya menggenggam sebuah mata dari senjata itu. Agar Ji-Hon tidak kebingungan, maka Lun Huang memberitahu jika senjata miliknya sangat spesial di mana seorang pengrajin terampil membuatkannya. Bahan dari senjata itu adalah mayat para hunter yang sudah mati. Ji-Hon yang muak mendengar Lun Huang membanggakan senjatanya segera melesat maju dan senjata-senjata di sekitar Lun Huang mulai menyambutnya. Salah satu senjata itu kini berada di depan Ji-Hon dan hal ini tak dapat dihindari. Tebasan senjata itu berhasil memisahkan kepala Ji-Hon dari tubuhnya. Akan tetapi hal itu tidaklah berdampak dan hanya mengurangi kecepatannya disebabkan Ji-Hon dapat pulih kembali dengan mudah. Tak hanya itu, Ji-Hon segera melayangkan serangan menuju ke lawannya. Serangan itu bisa ditangkis oleh Lun Huang dengan menghindari dampak buruk, tetapi dia dipukul mundur dengan kuat dan di saat yang sama seorang kakek melihatnya. Lalu kakek itu menghampirinya dan dia adalah Yak Bong sekaligus pengrajin besi rank S. Kemudian Lun Huang menanyakan apakah kakek tua itu sudah menyiapkan yang dimintanya. Di sela pembicaraan itu Ji-Hon melesat maju ke arahnya dan Yak Bong sudah mengumpulkan sekitar 40 mayat hunter yang dirinya temukan di area sekitar dari korban para monster. Kakek itu pun mulai melakukan pekerjaannya dengan menempa para mayat itu sementara Lun Huang menghadapi Ji-Hon yang terus mengganas. Meski Yak Bong berada di peringkat rank S, tapi dia bukanlah tipe petarung dan kemampuannya dalam membuat senjata menjadikannya sangat berharga. Kali ini dia akan menciptakan sebuah karya yang sangat menakjubkan dan tiap pukulan palu dari tangannya sendiri menggema dengan begitu kuat. Di sela itu Ji-Hon terus tertawa dalam pertarungan dan karakteristiknya ini sungguh berbeda dari sebelumnya saat menghadapi monster maupun para hunter. Walau bagaimanapun Ji-Hon sudah mengalami banyak kesulitan serta kemalangan dan kali ini mentalnya benar-benar diambang batas ditambah ibunya yang meninggalkannya. Saat pertarungan berjalan hantaman palu milik Yak Bong terus terdengar. Namun suara yang ditimbulkannya bukanlah suara biasa melainkan terdengar rintihan suara manusia dalam jumlah banyak. Beberapa saat kemudian Yak Bong yang dipenuhi keringat telah berhasil membuat senjata pamungkas untuk pemimpinnya. Karya seni itu berisi dengan puluhan hunter yang seharusnya sudah mati tampak hidup kembali namun dalam keadaan menyedihkan. Mereka seperti dibangkitkan namun terus berteriak meminta tolong, bahkan ada yang ingin memilih mati saja. Di ujung senjata itu terlihat Yak Bong yang berlutut di hadapan tuannya sambil mengulurkan senjatanya. Lun Huang pun mengambil senjata dan dengan ini maka dia akan memastikan Ji-Hon untuk lenyap dari dunia ini. Dia pun mulai menggunakan senjata tersebut dan meski senjata itu besar tapi kecepatannya sangat tinggi.
Ji-Hon tak dapat menghindari serangan itu dan dia sekarang akan terseret. Di sana juga terdengar seorang ibu yang memanggil putrinya dengan penuh kepanikan. Lalu anak orang itu muncul di sisi lainnya dengan memanggil ibunya. Akan tetapi Ji-Hon terganggu oleh suara berisik itu, dan saat dia mendengar suara maka dirinya segera mencengkramnya. Tak hanya itu, Ji-Hon bahkan memecahkan kepala orang itu tanpa sungkan sambil tertawa menyeramkan. Kemudian Lun Huang kembali melesatkan senjatanya dengan lebih cepat dari sebelumnya ke arah Ji-Hon. Seperti sebelumnya, senjata dari mayat itu terus berisik dan Ji-Hon terdorong dengan begitu kuat. Wajahnya yang menyeramkan menempel pada senjata itu yang memiliki wajah juga dan Ji-Hon mengatakan jika semua hunter yang tak berguna dengan dikalahkan oleh monster telah berkumpul. Ji-Hon mengingat masa lalunya di mana dia juga telah menghabisi banyak dari mereka. Baik dari yang menganggap diri mereka kuat maupun hanya sebatas hunter biasa. Baginya menghabisi para mayat yang seharusnya sudah mati bukanlah masalah untuknya. Ji-Hon mulai mengamuk dan menghancurkan senjata milik lawannya. Kemudian pedang milik Lun Huang telah berada tepat di depan wajah Ji-Hon dan dia mengatakan jika dirinya membeli sebuah mata di Korea di 5 tahun silam untuk mencoba merekam semua pertarungannya karena hal itu pasti menyenangkan dan si pemilik mata itu adalah pedang di tangannya. Ucapan itu membuat Ji-Hon tercengang karena sebuah ingatan muncul di dalam benaknya. Di mana si pemilik mata itu adalah sahabat satu-satunya yang kehilangan matanya disebabkan membantunya. Namun hal yang paling menyedihkan dari semua itu adalah kenyataan jika Ji-Hon sendirilah yang menghabisi sahabatnya karena tak mengenalinya saat dia menjadi tentara. Lalu pedang itu memperlihatkan wajahnya saat menjadi manusia dan Ji-Hon terus terdiam tanpa bisa mengatakan apapun. Lun Huang tak menyangka jika mata ini pernah merekam masa lalu Ji-Hon dan dia baru menyadarinya setelah menggalinya. Di sana terlihat jelas saat Ji-Hon dihajar oleh para pembuli sampai di titik sangat menyedihkan. Saat dia tak punya siapapun, maka si pemilik mata inilah yang berniat membantunya. Lun Huang mengetahui alasan kenapa Ji-Hon terdiam menunjukkan dia masih memiliki perasaan dan mental seperti manusia. Kemudian dalam waktu singkat dia melayangkan tebasannya sekaligus memotong tubuh Ji-Hon dengan potongan yang tak terhitung jumlahnya. Dengan serangan itu maka Lun Huang yakin dirinya sudah memenangkan pertarungan ini. Di tengah kehancuran tubuhnya, Ji-Hon mulai bermimpi di mana dia terus menyesali perbuatannya. Lalu sahabatnya datang menghampirinya dengan wajah yang kehilangan satu matanya. Dia menyentuh Ji-Hon sambil mengatakan jika semuanya akan baik-baik saja dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Semua itu karena mereka adalah teman dan tidak seharusnya saling menyalahkan. Namun tiba-tiba saja mimpi itu menjadi menyeramkan saat kepala sahabatnya tergeletak dan mempertanyakan kenapa Ji-Hon melakukan ini padanya. Padahal dia sudah membantunya hingga kehilangan matanya, tapi dia malah menghabisinya dengan kejam. Semua ucapan yang menyalahkan diri Ji-Hon terus diucapkan oleh sahabatnya dan ucapan itu membuat Ji-Hon makin terpuruk. Di sela itu Ji-Hon teringat akan ucapan ibunya di mana putranya harus tersenyum saat menghadapi masalah. Ji-Hon yang menangis kemudian mulai tertawa menyeramkan diiringi kuku tajam yang melukai wajahnya sendiri. Mentalnya benar-benar diambang batas dan Ji-Hon tak bisa mengendalikan dirinya lagi. Dia pun menebas dirinya sendiri karena sudah tak bisa membendung kemalangan hidupnya. Namun saat dia melakukannya, maka kepalanya kembali utuh disebabkan kemampuan keabadian miliknya. Ji-Hon yang tak menyerah terus mengulangi tebasan itu untuk mengakhiri hidupnya. Akan tetapi semuanya tampak percuma karena dia berhasil utuh lagi. Tebasan demi tebasan terus berulang hingga jumlahnya tak terhitung, tapi tak ada hasil yang memuaskan.
Di sela itu Lun Huang tertawa karena pemandangan ini sangatlah menyenangkan di mana lawannya sudah kehilangan akalnya. Di sana Jihon terus tertawa, padahal saat tubuhnya terluka maka dia juga akan merasakan sakit di saat melakukan Raigen. Akan tetapi rasa sakit yang ada di hati serta di mentalnya adalah rasa sakit yang tak bisa dibandingkan dengan luka di tubuh luarnya. Beralih ke daratan Cina di mana hunter nomor 2 yang merupakan adik Lun Huang sangat penasaran apakah kakaknya sedang menikmati pertarungannya. Di saat yang sama bawahan yang pernah dikalahkannya dan dihidupkan kembali datang melaporkan sesuatu yang gawat. Di mana para hunter di wilayah utara telah dihabisi oleh satu orang. Yang benar saja sosok yang melakukannya adalah Taisu dan dia mulai mengincar para hunter khusus mereka yang berada di puncak untuk menyerap kekuatannya.